Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar baraya? Mudah-mudahan sehat. Balik deui di channel Yusuf Iskandar Muda. Ayeuna urang aya di pembahasan tentang Israel Palestina. Mengapa perang Israel Palestina begitu fenomenal dan selalu disorot media massa? Apakah perang ini terjadi karena gara-gara agama sehingga orang-orang yang harus tertarik melihatnya? Saya pikir tidak. Demikian baraya. Kalau seandainya perang yang dimaksud itu perang yang fenomenal yang mengatasnamakan agama, maka perang yang seharusnya lebih dikenal itu adalah perang di Afrika. Perang di Afrika itu atas nama agama dalam skala lebih besar dan tersebar luas, durasinya lebih lama dan korban jiwanya jauh lebih banyak. Tetapi mengapa kita tidak mengetahuinya? Mengapa media-media massa tidak memberitakannya? Kenapa YouTube tidak menayangkannya? Kalau seandainya perang antara Israel dan Palestina itu adalah perang yang ramai gara-gara perang atas nama agama, mengapa konflik-konflik sosial di seluruh dunia ini tidak dianggap sebagai konflik agama? Bukankah kekerasan atas nama apapun itu adalah pelanggaran terhadap semua agama di seluruh dunia? Atau jangan-jangan kita menganggap agama dengan cara yang salah? Kita menganggap konflik bahwa konflik disebut konflik agama kalau mengatasnamakan agama. Kalau tidak mengatasnamakan agama, walaupun menginjak-injak kemanusiaan, dianggapnya sebagai bukan konflik agama. Apakah seperti itu? Sedemikian sempitkah pemahaman kita akan agama? Dan pada faktanya adalah setiap 5 orang Palestina yang oleh rudal-rudal Israel itu akan diberitakan durasinya jauh lebih lama dan waktu yang lebih intens dibanding 1.000 orang-orang Afrika yang tewas atas nama agama. Kenapa seperti itu? Pada faktanya pula adalah setiap satu orang komandan Palestina yang tewas terbunuh itu akan diberitakan jauh lebih lama di channel YouTube, akan diberitakan dan lain-lain daripada ribuan orang Yaman yang tewas akibat agresi Arab Saudi. Kenapa bisa seperti itu? Kita sekarang mengetahui bahwa Israel dan Palestina berkonflik dan kita mengetahui bahwa Palestina terusan diinjak-injak oleh Israel. Katakanlah seperti itu. Dan sebagai imbasnya adalah kita memberikan kepada Palestina itu bantuan ekonomi. Kita memberikan rumah sakit, sekolahan, dan sebagainya. Bukan hanya kita, dalam artian orang Indonesia, orang Turki melakukan hal yang sama, orang Yordan melakukan hal yang sama. Tetapi kita tidak pernah memiliki data sama sekali seberapa banyak yang telah kita berikan kepada orang-orang Yaman yang lebih menderita, yang kelaparannya mencapai jutaan orang, dan kita tidak pernah mengingat-ingat bahwa Saudi Arabia pernah membom satu bis sekolah penuh dengan siswa anak-anak kecil hanya gara-gara mereka terindikasi orang Syiah. Kenapa kita tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang seperti itu? Kalau ini memang adalah konflik atas nama agama, misalkan. Dan itulah yang menyebabkan konflik Palestina-Israel begitu menarik perhatian kita. Kenapa konflik-konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak kita bahas, tidak kita lihat, bahkan Google tidak pernah menayangkan hal itu? Karena pada faktanya baraya, bahwa itu sebenarnya bukan konflik agama. Itu sesungguhnya adalah konflik kepentingan, dan karena itu adalah konflik kepentingan ekonomi dan geostrategis, maka yang ditampilkan itu adalah bentuk dari propaganda, bukan fakta yang sesungguhnya. Propaganda dari siapa? Propaganda dari yang sangat membutuhkannya. Saya akan jelaskan baraya, kita akan mulai dari sudut pandang orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu memang memiliki tanah yang dijanjikan, tanah yang sekarang dijadikan sengketa itu. Tetapi tanah yang dijanjikan itu menurut orang-orang Yahudi hanya boleh ditempati dan tempat berkumpul orang-orang Yahudi di zaman Mesias. Artinya ketika Mesias mereka datang turun ke bumi,
maka di sanalah mereka akan berkumpul. Pada faktanya orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang yang paling literal di antara rabi-rabi mereka mengatakan, sebelum zaman Mesias itu tidak boleh ada seorang pun yang berani-beraninya mendirikan negara Israel di sana itu menyalahi ketentuan Tuhan. Orang-orang Yahudi terdiaspora ke seluruh dunia itu karena hukuman dan sekaligus sebagai berkah agar mereka bisa menyinari, agar mereka bisa memberkati suku-suku bangsa di seluruh dunia. Itulah yang namanya diaspora. Dan Zionisme itu adalah gerakan yang sama sekali tidak berlatar agama. Pendirinya Theodor Herzl itu adalah seorang jurnalis. Dia adalah orang sekuler, orang yang tidak taat pada ajaran Yahudi. Ketika dia mendirikan ajaran Zionisme dan kemudian itu dijadikan basis untuk mendirikan negara di Palestina, itu sama sekali tidak ada sangkut paut dengan agama. Sangkut pautnya dengan agama adalah sangat aneh ketika mereka orang-orang Zionis itu dikatakan sebagai ultra konservatif sayap kanan yang pro terhadap teks-teks Taurat. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Mereka memiliki landasan keberagamaan apapun mereka, justru dalam agama mereka orang-orang Yahudi tidak boleh berkumpul di situ sebelum Mesiasnya datang. Aneh kan? Dan memang, ayo sekarang kita nyebrang ke dalam sudut pandang orang-orang Islam. Kalau menurut orang-orang Islam dikatakan bahwa tanah Palestina itu harus direbut kembali dari Israel karena itu adalah tanah suci keberagamaan. Lalu mengapa sepanjang sejarah orang-orang Islam selalu mengabaikan tanah itu? Di era Perang Salib, ketika ada 150.000 pasukan orang-orang Eropa datang ke tanah itu, kemudian melakukan penjarahan, pembantaian, pemerkosaan terhadap kota itu, apakah orang Islam bereaksi? Tidak, tidak ada reaksi sama sekali. Apa sesungguhnya yang terjadi? Pada zaman itu ada Abdul Hamid Al-Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Fakhruddin Roji. Ada begitu banyak ulama, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menuliskan kejadian Perang Salib, kejadian tentang kekerasan yang terjadi di Palestina. Kalau Palestina adalah tanah yang suci, kenapa mereka sedemikian diabaikan? Baru 100 tahun kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi. Berusaha mengambil kembali tanah itu, apa yang terjadi? Setelah itu menjadi ajang kekerasan bagi dinasti Ayyubiyah. Kemudian Mamluk, kemudian Turki. Dan setelah Turki Utsmani menguasai itu, setelah wafatnya Al-Qanani, apa yang terjadi? Tanah Palestina tidak pernah digarap oleh orang-orang Islam. Diabaikan begitu saja. Orang-orang yang tinggal di sana tidak pernah diurus sedemikian sampai orang-orang Palestina semuanya mengungsi semuanya ke Mesir atau ke Suriah atau ke Lebanon. Tanah itu hampir dikosongkan gara-gara memang tidak ada satupun pemerintah yang mau mengurus tanah itu. Bahkan ketika sekarang di zaman sekarang kalau tanah itu benar-benar suci, mengapa Saudi Arabia membiarkan pendudukan Israel padahal dia mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan Israel. Kalau memang tanah itu dianggap suci oleh orang-orang Islam, kenapa Turki diam? Turki itu adalah negara terkuat ke-10 di seluruh dunia, yang paling kuat di Timur Tengah. Israel itu tidak ada setengahnya, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Teknologi Turki dalam kemampuan berperang itu adalah salah satu teknologi paling inovatif. Di seluruh dunia, Israel nggak akan menang melawan Turki, tetapi mengapa Turki tidak mau menyerang? Nah, kalau memang ini dianggap benar-benar suci, kenapa Palestina selalu diabaikan sepanjang sejarah
orang-orang Islam. Dan sekarang ketika orang-orang Yahudi datang ke sana, orang-orang Islam marah-marah. Mengapa bisa seperti itu? Ibaratnya kita punya anak. Anak itu kita terlantarkan, dibiarkan miskin, dibiarkan kelaparan, dibiarkan hujan kehujanan, panas kepanasan, gak dikasih baju, dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang memungutnya, mengurusnya, kita marah-marah. Apakah itu yang dimaksud tanah suci? Apakah itu yang dimaksud dengan kota suci? Nah, ini sesungguhnya menjelaskan bahwa perang ini sama sekali bukan perang atas nama agama, atau ini memang perang atas nama agama, tetapi hanya atas nama agama, dan bukan perang agama yang sesungguhnya. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan umum yang bisa kita ajukan ke pihak manapun di seluruh dunia, misalkan kepada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen adalah pemilik tanah terluas di dunia. Sekarang wilayah mereka ada di mana-mana. Kenapa mereka harus udunan memberikan sumbangan kepada Israel untuk menggusur wilayah orang-orang Palestina yang wilayahnya sangat-sangat sedikit? Orang-orang Palestina itu sekarang hanya menempati tanah lebarnya cuma 8 kilometer. Lalu kenapa wilayah yang sedikit itu pun masih harus digusur pula? Dan yang menggusur itu masih mendapatkan dana yang sangat besar dari negara-negara Kristen. Perang Israel dan Palestina adalah salah satu perang yang irasional di seluruh dunia yang bertahan sangat lama. Aneh kan? Makanya video ini adalah video tentang pertanyaan, bukan jawaban. Kan biasanya ustadz-ustadz bertarif mahal itu kalau ditanya tentang konflik Israel dan Palestina, mereka akan sangat sederhana menjawab bahwa konflik ini adalah konflik yang tidak akan berkesudahan sampai akhir zaman karena ini adalah konflik agama. Tetapi kalau ini benar-benar konflik agama, kenapa ada begitu banyak paradoks terkait dengan agama seperti yang saya jelaskan sebelumnya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Pada kenyataannya ini bukan hanya konflik agama, tetapi ini soal geopolitik, ini soal minyak, ini soal energi, ini soal kekayaan. Ada begitu banyak kepentingan yang terjadi di sana. Kalau memang benar-benar ini konflik agama, maka yang seharusnya kita soroti itu adalah apa yang terjadi di Afrika. Tetapi karena di sana tidak ada kepentingan ekonomi, di sana sumber dayanya sedikit, miskin-miskin, kebanyakan gurun, maka diabaikan saja. Tetapi Israel dan Palestina itu memiliki posisi geostrategis yang sangat memadai. Ada begitu banyak kepentingan yang terjadi di sana sehingga apapun yang terjadi di sana akan disorot besar-besaran dan kemudian diplot dinyatakan sebagai perang agama atau perang atas nama agama. Kalau Baraya mau menjawab silahkan saja jawab, tetapi jawaban yang paling memadai dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak menjawab dengan kata-kata tetapi menjawab dengan perbuatan. Bahwa ada banyak sekali ego kekerasan, kejahatan, dan keserakahan yang kita miliki, yang kita selalu namai sebagai agama, dan kita selalu menyebutkan kepentingan pribadi kita sebagai Tuhan. Jadi kita sebenarnya tidak benar-benar bertuhan. Kita sebenarnya tidak benar-benar beragama, tetapi kita hanya melebeli kejahatan-kejahatan yang kita lakukan ini atas nama agama, atas nama Tuhan, agar kita terpandang menjadi lebih baik lagi. Mungkin itulah yang terjadi di Israel dan Palestina. Pembantaian terjadi di mana-mana, tetapi orang malah ribut masalahnya adalah pembenaran atas nama agama. Kalau Baraya belum memikirkannya, maka mulailah berpikir. Dan setelah Baraya mendapatkan jawabannya, langsung bergerak untuk mewujudkan satu gagasan bahwa Baraya harus bertuhan dengan Tuhan sesungguhnya dan beragama dengan agama yang sesungguhnya. Beragamalah dengan kesadaran agar Baraya sekarang bisa mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi masalah besar di dunia ini. Jadi jangan terus-terusan menyalahkan agama dan jangan terus-terusan mengkambing hitamkan Tuhan hanya karena ego dan kepentingan kita. Terima kasih karena telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.